Setelah menguat harganya sejak 5 bulan terakhir, harga emas anjlok akibat panasnya kondisi di tanah Palestina. Sempat mencapai Rp1.136.000 per gramnya, kini harga jual logam mulia ini turun sampai Rp40.000. Meski begitu, menjadi salah satu komoditas berharga yang paling stabil harganya, logam mulia ini banyak diminati, baik sebagai perhiasan ataupun bentuk investasi. Wah, kebetulan saya kebutuhan anak-anak ya, ada yang mau masuk kuliah, yang satu lagi lulus sekolah, jadi ya udah aja saya jual karena memang butuh banget ya Pak. Harga emas itu naik terus ya, dia itu selalu naik, jadi nggak habis gitu uang kita. Jadi investasi di emas itu nggak pernah salah kalau menurut saya ya. Lalu, sejak kapan sebenarnya emas ditasbihkan menjadi logam mulia? Dan kenapa konon emas dilarang dipakai oleh para pria? Emas diyakini sudah ada sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Bentuknya ditemukan dalam bentuk pecahan di dalam gua-gua wilayah Spanyol. Di sekitar tahun 3600 sebelum Masehi, emas baru diolah dan dibentuk melalui proses peleburan yang dilakukan para pengrajin emas di Mesir kuno. Penduduk Mesir kuno tercatat dalam sejarah sebagai penakluk emas pertama di dunia. Kala itu emas dianggap logam dari surga yang tidak dapat dihancurkan. Dewa matahari orang Mesir kuno, Amun-Ra, bahkan diyakini adalah tumpukan gunung emas. Sungai Nubia yang mengalir dari Sudan ke Mesir kaya akan mineral. Salah satunya emas. Emas itu pertama dia karena langka ya, langka kemudian juga kuat, tidak mudah berkarat. Tidak seperti besi, besi itu kuat tapi tidak sekuat emas ya. Dan kemudian warnanya yang memang sangat menarik. Dan kemudian emas itu jauh lebih mudah dibentuk. Dan dari situlah kemudian digunakan sebagai perhiasan, makanya memang sudah mulai dinilai manusia ketika menemukan emas itu sudah membuat klasifikasi ya pada zaman Mesir itu bahwa ini adalah sebuah logam mulia yang bernilai tinggi. Emas banyak digunakan pada bangunan dan makam kuno. Peti mati Fir'aun Tutankhamen yang ikonik dibuat dengan balutan emas. Mostly atau kebanyakan penggunaan emas memang untuk perhiasan. Perhiasan mungkin yang dikenakan oleh para bangsawan pada saat itu ya. Juga dikenakan mungkin juga kepada bangunan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari peradaban kerajaan pada masa itu. Ya, contoh misalnya bukan hanya di Mesir sebenarnya ya. Pada saat itu di Meksiko, kuil Inca ya itu ada bangunannya yang juga ada juga yang berlapis emas. Itu menandakan ketinggian peradaban. Meski begitu, banyak yang meyakini bahwa di Mesopotamia kuno lah emas pertama kali dipakai individu sebagai perhiasan. Tahun 2600 sebelum Masehi, di wilayah yang kini bernama Irak, emas mulai ditempa sebagai simbol status seseorang. Masyarakat pada zaman itu memproyeksikan bahwa emas ini dapat digunakan atau fungsinya itu dapat dikembangkan. Memang fungsinya pada saat itu untuk simbol kejayaan. Emas baru bertransformasi secara resmi sebagai alat tukar pembayaran di tahun 600 sebelum Masehi. Dari Raja Croesus di wilayah Anatolia, Turki, dipercaya menjadi orang pertama yang mempopulerkan koin emas. Setelah bangsa Persia menaklukkan Turki, mereka mengadopsi emas dan menjadikan mata uang resmi menggantikan sistem barter. Sejak saat itulah, koin emas tersebar ke seluruh penjuru bumi. Koin emas itu diciptakan tahun 550 sebelum Masehi, ya. Itu pada zaman pada peradaban Yunani,
ya. Nah, sejak saat itu ketika dia dicetak sebagai koin, maka penyebaran koin emas sebagai mata uang mulai menular. Emas itu satu bentuknya real, gitu ya. Kalau uang itu kan kertas, disobek juga siapa yang mau terima. Tapi emas dicetak selembar aja 0,01 gram. Nanti kita akan bahas ya. Itu 0,01 gram, dia tetap emas dan mau orang beli. Pengolahan emas murni 24 karat menjadi sebuah perhiasan memang memiliki resiko dalam pembuatannya. Emas akan berubah menjadi bengkok sehingga penampilannya tidak terlalu bagus. Diperlukan komposisi kadar emas yang tepat agar bisa dibentuk menjadi perhiasan. Dan cenderung finishingnya itu permukaannya tidak bisa mulus, rapih gitu ya. Karena terlalu soft itu emasnya. Dan cenderung bisa cepat patah kalau menggunakan emas murni. Nah, kalau yang saya pakai itu dia menggunakan kadar 75% atau disebut secara internasional 18 karat. Bahkan emas juga digunakan dalam perawatan kecantikan. Spa dan facial emas kini menjadi salah satu yang ditawarkan di penyedia jasa spa. Tentu kita tidak akan melihat bongkahan atau serbuk emas yang banyak, hanya partikel emas yang kecil yang digunakan untuk perawatan ini. Dipercaya, emas bisa membuat kulit bekas jerawat menjadi mulus kembali. Lamer facial sendiri kita gunakan yang full facial, ya kan, itu dari ganggang merah. Dari prosesnya sendiri itu kembali lagi, apa secretnya sampai sebegitu mahal satu botol, katakanlah 10 juta sampai 20 juta, ya kan. Tapi karena apa, itu dari katakan 1 ton ganggang laut hanya jadi satu botol krim. Nah, bekas acne yang sampai membekas. Nah, seperti itu dengan perawatan intensif dalam 30 hari dengan ganggang merah dan partikel emas ini akan semakin hilang. Tetapi di luar dari kesan mewah dan mahal dari emas, dalam persepsi Islam, laki-laki justru dilarang untuk memakainya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda, "Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya." Sebenarnya, ada apa di balik larangan tersebut? Maka sebagian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing, dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh perempuan adalah berhias diri, di mana itu bukanlah salah satu yang identik dengan laki-laki. Maka dan emas adalah salah satu perhiasan yang memang identik dengan perempuan. Oleh karenanya, karena dia menjadi keunikan bagi seorang perempuan, yaitu berhias diri menggunakan emas, maka laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menyerupai wanita, diantaranya dalam hal menggunakan perhiasan emas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Babol University Medical of Science di Iran menunjukkan lelaki yang menggunakan emas ternyata cenderung menurun kualitas spermanya. Penelitian serupa di India juga menyebutkan partikel emas dapat menembus sel sperma sehingga dapat mengakibatkan fragmentasi yang menjadi penyebab kemandulan pria. Memang belum banyak studi pada manusia yang meneliti mengenai pengaruh emas atau efek emas terhadap organ reproduksi pria, yaitu kaitannya dengan pembentukan sperma atau yang kita kenal dengan spermatogenesis maupun dengan pembentukan hormon testosteron. Ada satu penelitian di Thailand beberapa tahun yang lalu yang meneliti mengenai pengaruh emas terhadap sperma pria. Jadi subjeknya diminta untuk mengeluarkan spermanya, nah sperma itu kemudian dicampur dengan emas atau diberikan emas
dalam ukuran partikel nano. Nah, kemudian dicek setelah beberapa saat, memang ditemukan bahwa banyak sperma yang mati setelah paparan terhadap emas dalam ukuran nano tersebut, sehingga disimpulkan bahwa memang emas mungkin bersifat spermatotoksik atau toksik terhadap sperma.